Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisonggo Langit. Bagi teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang. Terima kasih yang sudah mensupport channel Kisonggo Langit selama ini. Terus support agar kedepannya channel Kisonggo Langit semakin berkembang, bisa memberikan pengetahuan, ilmu, informasi yang bermanfaat. Kali ini Kisonggo Langit akan membahas tentang keistimewaan weton pasaran pahing. Ya, weton pasaran pahing ya pengendali cakra jantung langit. Ya, pengendalian cakra jantung langit ini tentunya juga berkaitan dengan cakra tenggorokan, cakra perut gitu ya. Itu jadi sumber pusatnya juga. Jadi bisa mengatur cakra tenggorokan dan cakra perut. Ya, cakra jantung langit yang pengendaliannya ini di weton pasaran pahing ya, ini juga simbol dari spiritual ya, simbol dari spiritual karena juga mencerminkan ya rasa cinta kasih ya. Jadi teman-teman yang lahir pada pasaran pahing ini penuh dengan rasa cinta dan kasih kepada semua makhluk Allah gitu ya. Jadi memang cakra jantung ini juga simbol dari spiritual dan simbol dari cinta kasih. Ya, teman-teman yang lahir pada weton pasaran pahing, ya ini sifatnya ini berapi-api gitu ya dalam perjuangan ikhtiar rezeki, dalam meraih apa yang dicita-citakan, semangat juangnya tinggi. Ya, terus juga rasa cinta yang luar biasa. Ya, karena memang pengendalian dari cakra jantung ini membuat teman-teman yang lahir pada pasaran pahing ini penuh dengan rasa cinta kasih kepada sesama, apalagi ketika sudah punya pasangan. Wah, cintanya ini tulus sekali. Kalau udah cinta, cinta banget. Ya, orangnya baik hati. Ya, teman-teman yang lahir pada weton pasaran pahing ini sifatnya baik hati, semangat juang yang tinggi. Ya, terus juga rasa cinta yang luar biasa hebatnya. Jadi kalau udah dicintai oleh pasaran pahing, ya dia akan memberikan sepenuhnya gitu ya, pengorbanannya, rasa cintanya yang tulus. Terus juga sifat-sifat yang bagusnya ini ya, orangnya baik hati, suka menolong sesama gitu ya, orangnya tipikal mandiri ya, jadi dia nggak bergantung dengan orang lain. Pasaran pahing ini tidak memiliki ketergantungan dengan orang lain, jadi mandiri, suka menolong ya, terus juga penuh perhitungan. Jadi setiap apa yang menjadi langkah kegiatan ya, apa yang menjadi laku lampahnya ya, apa yang menjadi perkataannya ini selalu penuh perhitungan, jadi nggak sembarangan tanpa tujuan ya. Terus juga ketika meraih sesuatu gitu ya, hitung-hitungannya matang sekali. Jadi sangat meminimalisir kerugian ketika menekuni bisnis, usaha. Pasaran pahing ini perhitungannya matang ya, jadi selalu bisa untuk mencapai untung gitu ya, perhitungannya matang, terus juga penuh dengan pertimbangan, jadi nggak asal tabrak ketika mengambil keputusan, berpikirnya berkali-kali sebelum melakukan tindakan yang menjadi keputusan ya. Orangnya baik hati, suka menolong, tidak tegaan, jadi rasa empatinya ini tinggi kepada sesama gitu ya. Jadi ketika ada orang yang sedang kesulitan, orang yang dalam keadaan sulit, itu membantu karena memang rasa empatinya tinggi, nggak tegaan. Nah, ini sifat nggak tegaan ini juga kadang-kadang dimanfaatkan sama beberapa orang. Jadi teman-teman yang lahir pada pasaran pahing ini hati-hati, jangan sampai kebaikannya ini dimanfaatkan oleh orang lain. Ya nggak tegaan, padahal udah tahu nih maksudnya. Kata hati itu sudah menunjukkan itu orang punya niatan jahat, itu orang punya niatan jelek, mau memanfaatkan. Tapi karena sifat nggak tegaannya ini, akhirnya tetap dibantu. Akhirnya ya ditipu. Akhirnya orang yang dibantu ini tidak balik jasa. Nah, maka harus hati-hati teman-teman yang lahir pada pasaran pahing, jangan sampai ditipu gitu ya, karena kebaikannya akhirnya jadi dimanfaatkan sama beberapa orang di sekitarnya. Ya, jadi jangan sampai kebaikannya ini dimanfaatkan sama orang lain ya. Harus lebih hati-hati. Terus juga orangnya mandiri, tidak ketergantungan dengan siapapun.
bisa berdiri sendiri dengan kemampuan yang dimiliki, semangat juang yang tinggi gitu ya. Jadi nggak takut itu kalau ditinggal temen gitu ya, ditinggal keluarga bahkan ya. Pasaran Pahing ini bahkan nggak takut ditinggal keluarga, nggak takut ditinggal pasangan, karena memang sejak awalnya sudah mandiri. Terus juga nggak takut sulit gitu ya. Ketika mengalami kesulitan ini bisa bangkit, nggak takut sulit, nggak takut lapar, nggak takut susah, karena memang sudah semangat juangnya tinggi. Dan tipenya orang Pasaran Pahing ini pecinta keindahan, pencinta kebersihan. Jadi nggak senang tuh kalau ada lingkungan di sekitarnya, apalagi rumahnya kotor. Maka ini eh, disiplin yang tinggi ya, disiplin yang tinggi, suka kebersihan, suka keindahan. Ya akan tetapi ini ya, karena rasa baiknya, rasa suka menolongnya, nggak tegaannya, suka ditipu ya. Kadang kebaikannya ini dimanfaatkan jadi ya, jadi kena tipu gitu ya, minjamkan uang, akhirnya uangnya ndak balik. Ini harus hati-hati, jangan sampai rasa kebaikannya ini dimanfaatkan sama orang lain ya. Padahal hati sudah mengarahkan nih untuk jangan dibantu, itu orang punya niatan jahat, tapi akhirnya tetap dibantu dan benar akhirnya kena tipu. Jadi jangan sampai sifat baiknya, sifat nggak tegaannya ini dimanfaatkan sama orang-orang sekitar. Karena kalau sudah kena tipu itu jarang untuk uangnya ini ataupun kebaikannya ini ya, barangnya ataupun uangnya ini untuk balik ya. Jadi ketika ditipu suka nggak balik lagi nih gitu ya. Jadi harus hati-hati. Jadi pembelajaran. Ini sering sekali teman-teman yang lahir pada Pasaran Pahing ini kena tipu. Nah ketika kena tipu, besokannya lagi karena sifat nggak tegaannya dibantu lagi, akhirnya seperti itu. Jadi harus lebih hati-hati ke depannya, jangan sampai dimanfaatkan. Karena kalau sudah kena tipu itu biasanya udah lepas, itu nggak bisa kembali balik uangnya, barangnya. Jadi harus hati-hati, jangan sampai ya kebaikannya ini dimanfaatkan ya. Jangan sampai nanti uangnya dipinjamkan ataupun barangnya dipinjamkan akhirnya tidak balik. Harus lebih harus lebih tegas dalam pengambilan keputusan ya. Jadi sifat nggak teganya sebenarnya bagus, sifat menolongnya ini sebenarnya bagus, tapi untuk memang yang ada haknya untuk dibantu, jangan yang memang dipaksakan gitu ya. Kalau memang ada haknya bantu, kalau tidak jangan dipaksakan. Takutnya ya seperti itu, ditipu, uangnya nggak balik gitu ya. Senang akan kebersihan, senang akan keindahan gitu ya. Yang sifatnya berbau seni ini Pasaran Pahing ini sangat senang. Terus juga orangnya ini suka memberi gitu ya. Orangnya suka memberi ya, sifat menolong, sifat baiknya hati gitu ya. Terus royal. Nah ini kadang suka bumerang juga nih kalau sudah ada pasangan. Sifat suka memberi, royalnya ini kadang jadi permasalahan. Jadi kalau udah ada pasangan, tentunya kalau ada ingin membantu orang, pasangan pun harus mengetahui gitu ya. Jangan sampai memberi bantuan terhadap orang lain, pasangan nggak tahu, akhirnya jadi keributan ya. Jadi harus saling jujur gitu ya. Ketika mau bantu orang, mau nolong orang, tujuannya baik, tapi pasangan pun harus tahu. Jadi royal, tidak pelit, orangnya suka memberi, suka menolong gitu ya. Tapi jangan sampai nanti ya dimanfaatkan kebaikannya ini ya. Harus lebih bijaksana gitu ya. Bukan berarti nggak boleh nolong, boleh nolong, tapi yang kalau memang ada haknya di kita. Nah ini sifat yang kurang baiknya ini kadang ingin belanja, selalu ingin memiliki barang yang baru ya. Ada hal yang baru pengen beli, ada sesuatu yang modern canggih pengen beli. Nah ini harus bisa ngerem masalah keinginan ya, didasari dengan rasa bersyukur itu tadi ya. Ketika ingin barang ya tentunya dilihat dulu budgetnya apakah mencukupi atau tidak, apakah kebutuhan pokoknya sudah dituntaskan, sudah ditunaikan atau tidak. Jadi harus lebih bijaksana dalam pengeluaran, jangan sampai nanti terlalu boros, akhirnya pengeluarannya ya tim itu ya, antara pemasukan dan pengeluaran timpang. Jadi sifat ingin membeli barangnya ini ya kalau ada uang lebih ya boleh, kalau tidak ya jangan dipaksakan. Jadi teman-teman yang lahir pada Pasaran Pahing harus bijaksana masalah pengeluaran. Skala prioritasnya diutamakan. Mana yang memang kebutuhan pokok yang harus dibayarkan, yang harus dibelanjakan, yaitu dibelanjakan dulu. Bukan berarti nggak boleh belanja ya, boleh yang pokok dulu. Nanti kalau ada keinginan ya baru ada uang lebih baru dibeli. Jadi harus bisa
menabung, memanajemen keuangannya ini. Pasaran pahing ini rata-rata boros, maka harus bisa memanajemen keuangan, ya. Terus juga sifatnya kadang egois, suka mau menang sendiri. Nah, ini harus bisa diredam. Ya, harus bisa lebih bijaksana lagi. Apalagi kalau sudah ada pasangan nih, nggak boleh mendahulukan ego pribadi, tapi ego bersama. Ya, sifatnya cenderung agresif. Nah, ini kadang juga jadi bumerang, gitu ya. Kalau bagi yang perempuan tentunya ya sejatinya perempuan itu dikejar bukan mengejar, gitu ya. Jadi teman-teman pasaran pahing yang perempuan, alangkah baiknya sifat agresifnya itu harus bisa direm. Yang cowok pun demikian, gitu ya. Jadi sifat agresif ini bagus tapi juga tidak bagus, gitu loh ya. Agresifnya yang memang sesuai kadarnya, gitu ya. Ya, terus juga teman-teman yang lahir pada pasaran pahing ini suka terpancing amarahnya dengan mudah. Nah, ini harus bisa meredam amarah, gitu ya. Harus bisa menahan amarah. Tentunya cara menahan amarah yang baik itu istighfar. Ya, ketika dirasa amarah ingin naik, ya istighfar, perbanyak istighfar untuk meredam amarah. Ya, karena memang elemen api ini di genggaman pasaran pahing. Jadi sifat semangat juangnya yang tinggi, emosinya pun tinggi. Nah, ini harus bisa bijaksana dalam pengendaliannya. Dan cakra jantung, ya cakra jantung langit yang dikendali pasaran pahing, ya ini sangat keterkaitan dengan ilmu spiritual, ya. Karena spiritual itu juga simbolnya kan cinta dan kasih, Rohman dan Rohim, ya kendalinya ada di cakra jantung. Ya, jadi sifat teman-teman yang lahir pada pasaran pahing ini sifatnya ini penuh kasih dan sayang. Kalau udah sayang, sayang banget. Nah, ini juga harus bisa luar biasa ya, luar biasa antara cinta kasihnya, tapi jangan sampai nanti karena cinta kasihnya ini juga jadi bumerang. Jadi pasaran pahing ini harus lebih bijaksana masalah asmara, masalah jodoh, masalah asmara ini harus lebih hati-hati. Banyak sekali pasaran pahing ini yang mengalami sakit hati masalah asmara. Nah, ini harus bisa lebih bijaksana dalam asmaranya, penuh cinta kasih, tapi ketika dikecewakan amarahnya jadi meledak, gitu ya. Jadi harus bisa diimbangi. Sifat kasih sayang ini bagus, ya, tapi kalau pada tempatnya, pada pasangannya yang tepat, gitu ya. Jadi kendali dari cakra jantung langit ini juga utamanya dalam pengendalian spiritual, gitu ya. Jadi spiritualnya juga tinggi teman-teman yang lahir pada pasaran pahing, ya. Terus juga mampu dalam menyembuhkan, gitu ya. Ketika di umur-umur tertentu, gitu ya, pasaran pahing ini memiliki ilmu ataupun kemampuan untuk menyembuhkan medis, gitu ya, entah penyakit medis ataupun non medis, gitu ya. Ada bakat untuk penyembuhan karena memang cakra jantung langit ini juga fungsinya adalah untuk menyembuhkan. Ya, jadi punya potensi teman-teman yang lahir pada pasaran pahing untuk menyembuhkan, atau menjadi dokter, atau menjadi tabib, gitu, atau menyembuhkan hati, gitu ya. Jadi apa namanya, ketika keberadaannya ini bisa menenangkan hati, gitu ya. Dan secara jalur cakra, ya cakra jantung ini juga keterkaitannya antara ini ya, cakra tenggorokan dan perut, cakra-cakra yang memang ada di dalam bagian tubuh, gitu ya, di dalam tubuh. Kalau cakra ajna kan di kepala, gitu ya. Ya, di cakra tenggorokan, ya kalau cakra jantungnya terkendali ataupun terkoneksi, maka cakra tenggorokan dan cakra perut pun terkoneksi, gitu ya. Nah, ini luar biasa. Jadi omongannya ini juga bisa jadi pengaruh, gitu, ketika cakra jantung dan cakra tenggorokan ini terkoneksi. Ketika cakra jantung dan cakra perut terkoneksi itu bisa jadi penyembuhan, gitu ya. Jadi teman-teman yang lahir pada pasaran pahing ini mampu juga untuk menyembuhkan diri sendiri, gitu ya, mengobati diri sendiri dan mengobati orang lain. Ya, akan tetapi memang harus bisa meredam kesombongan, harus bisa meredam amarah, harus bisa meredam egoisme dalam diri. Nah, itu memang kunci utamanya pasaran pahing. Pengendalian dalam spiritual ini kuncinya adalah menahan amarah, menahan sombong, menahan egois. Ketika cakranya ini terhubung, nah itu harus bisa bijaksana dalam sifat-sifat yang ada di dalam diri, gitu ya. Ya, mungkin itu ya teman-teman yang lahir pada pasaran pahing, boleh sharing cerita di kolom komentar ya tentang perjalanan kehidupannya, perjalanan asmara ataupun perjalanan spiritualnya. Karena secara asmara banyak sekali yang luar biasa pasaran pahing ini, karena memang sifatnya cinta dan kasih. Tapi akan berbalik ya ketika cinta kasihnya ini jatuh kepada orang yang salah,
Nah, suka sakit hati timbulnya. Jadi pasaran pahing tentunya harus hati-hati dalam masalah asmara. Masalah spiritual, mampu pasaran pahing untuk mencapai spiritual yang tinggi, karena memang cakra jantung langit ini ada dalam kendalinya, dan elemen api gitu ya, ini juga luar biasa dalam untuk menggapai ilmu spiritual. Tapi ya itu ya, kuncinya amarah harus bisa diredam, jangan sampai mudah ditipu ya, kebaikannya dimanfaatkan, sifatnya nggak boleh sombong, nggak boleh egois, itu harus ada di kendali kita. Jangan sampai nanti untuk mencapai spiritual yang tinggi, yaitu kuncinya ya, dikendalikan rasa-rasanya yang ada di dalam diri. Ya teman-teman boleh ya, yang lahir pada weton pasaran pahing sharing cerita di kolom komentar tentang perjalanan asmara, perjalanan kehidupan, dan perjalanan spiritual ya. Tentunya ini untuk mengingatkan Ki Songgolangit secara pribadi. Kalau ada manfaatnya monggo diambil, kalau tidak ada ya tidak perlu. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Ki Songgolangit pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.